Di tengah. Ah, cek cek satu dua. Coba. Aman suara? Mazel. Oke. Oke, halo, selamat malam, Kak Halo. Celia. Eh, perkenalkan Hai, nama Dadi. perkenalkan nama aku Yaskel Anara Jodi, bisa dipanggil Jodi atau Kiel. Eh, Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget, kakak udah mau jadi narasumber aku buat tugas UAS aku nanti. Itu Iya. matkul Introduction to Marketing Communication. Mm-mm. Eh, Sebelum kita masuk ke pertanyaan intinya, aku mau minta kakak untuk perkenalkan diri kakak terlebih dahulu, boleh nggak kak? Boleh. Oke, pertama-tama perkenalkan nama aku Celia Triksi. Aku mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, angkatan 2020. Saat ini aku mengambil jurusan Ilmu Komunikasi, lebih tepatnya di Strategi Komunikasi. Dan tahun ini ya puji Tuhan bakal lulus gitu. Amin. Amin. Oke, berarti kakak tuh udah pernah magang kan ya di UMN, karena salah satu syarat kelulusan kan magang kan ya UMN ya. Iya, di Kalau semester aku, 6. oh ya, kalau aku boleh tahu kakak magang di perusahaan apa? Kalau kemarin aku magang di perusahaan PT Rindang Sakti, tapi lebih dikenal dengan Vicenza Oh, gitu. oke. Mm-mm. Kalau boleh tahu itu perusahaan apa sih kak? Vicenza itu perusahaan yang memproduksi kitchenware seperti Hmm. kayak misalnya panci, terus alat peralatan masak, piring, gelas, sendok, seperti itu sih. Jadi lebih peralatan perabot rumah, tapi lebih difokuskan ke kitchen. Oh, berarti ada nggak sih Kak yang Kakak pelajari di Vkom, maksudnya Fakultas Ilmu Komunikasi Kakak di Mm, kampus, mm-mm. dan Kakak terapin di magang itu? Sebenarnya banyak banget ya, soalnya kan di situ walaupun dia itu kayak menjual tentang kitchenware, tapi di situ aku masuk ke divisi social media spesialis, di mana aku tuh buat desain job desk-nya, buat desain untuk feeds dan story Instagramnya. Terus aku juga bikin konten untuk beberapa TikToknya mereka. Terus aku juga sempat ikut di Jakarta Fair karena Vicenza juga berkesempatan ikut untuk buka booth di Jakarta Fair. Jadi aku sempat jadi host live streamingnya, aku sempat jadi konten kreatornya juga. Jadi banyak banget yang waktu di materi kuliah nih, kayak misalnya public speaking. Itu aku Hmm. jadi belajar banyak, apalagi pas di jadi host live streaming ini tuh benar-benar kayak terrealisasikan gitu. Dan apa ya, lebih menantang lagi gitu kan. Kalau misalnya public speaking kan itu kayak udah kita buat dulu skripnya, sedangkan kalau misalnya host live streaming ini kan dia kayak langsung ya secara lisan. Jadi lebih kata-kata yang dikeluarkan lebih kreatif lagi. Cuma karena emang udah dipelajari sebelumnya, jadi mungkin kayak tingkat grogi atau tingkat kayak ngeblanknya itu untuk mengucapkan sebuah kata-kata, pemilihan kata itu udah ter ini apa ya? Udah terlatih gitu ya. Terus kalau misalnya dari segi desain, kan aku juga ada job desk-nya kan untuk buat desain itu kan sempat dipelajarin juga di kayak misalnya copywriting, terus misalnya art copy gitu kan, terus di pas fotografi juga kan pernah dipelajarin. Nah itu benar-benar sangat membantu banget. Dan selain maksudnya kayak membuat desain itu kan aku juga belajar kan bagaimana buat desain itu biar menarik kan, tapi tetap ada unsur marketingnya juga. Nah, di situ tuh aku kan pernah belajar juga kayak sales promotion, yang dimana kan
dengan kata-kata tertentu kita bisa membuat, seorang pelanggan itu ingin membeli suatu produk dengan cepat kan, dengan jangka waktu yang pendek. Nah, itu tuh benar-benar aku implementasikan di dalam desain-desain aku, dalam kata-kata aku saat aku jadi host live streaming, juga dari, segi konten kreator, kan pernah juga kita belajar, videografi ya. Nah, Oh itu iya benar. dari segi pengambilan angle, terus kayak, apa, lighting-nya, itu semua aku, ini sih, aku implementasikan kembali pas apa ya, membuat kontennya itu, gitu. Oke, thank you banget buat jawabannya, Kak. Sebenarnya Mhm aku masih ada 3 pertanyaan lagi. mhm. Tadi aku sempat dengar dari Kakak itu Kakak sempat ke Pekan Raya Jakarta ya, PRJ, ya kan? Mhm mhm, iya. Eh, Kalau PRJ kan itu berhubungan sama kalau yang aku pelajari itu personal selling. Nah, Kakak Mhm sempat mhm. nggak sih mengimplementasikan personal selling itu di PRJ itu? Sempet Kalau boleh banget dan itu cerita. benar-benar pengalaman yang, apa ya, bermakna banget karena kan kalau di kelas ya kita menjualkan ke teman kita sendiri. Iya. Yang di mana ya teman kita nggak akan beneran beli kan. Nah, cuma waktu di PRJ itu, kalau misalnya tugas aku sebagai host live streaming udah selesai, aku suka bantu-bantu. Nah, Hmm. itu aku bener-bener, misalnya nih, ada orang lagi lewat depan booth, nah itu tuh aku langsung tawarin kayak misalnya, "Silakan Bapak, Ibu, ini, sendoknya 12, bukan, 2 set cuma 50.000 aja," yang kayak kayak gitu. Dan itu, banyak juga mengundang, pembeli karena tertarik kan dengan kayak, "Oh, dia dapat 2 set nih, udah lengkap garpu, sendok, pisau dan segala macam cuma 50.000 dan mereka tertarik dengan hal itu. Ada juga waktu itu, pelanggan yang datang cuma untuk pertamanya cuma sekedar lihat-lihat doang, terus aku dateng lah kan, aku, tawarin, lagi tertarik sama produk apa nih gitu kan, terus dia bilang pengen ngelihat alat-alat untuk baking. Nah, terus aku langsung, ini nyaranin, "Ini ada loh satu set, baking set gitu dengan, apa, harganya tuh kemarin kayak cuma 45 ribuan itu dari harga 80.000." Nah, itu aku langsung, tawarin dia, terus kasih tahu kayak, "Ini kalau Ibu beli ini Ibu bisa dapat diskon segini loh, terus nanti kita juga ada hadiah lainnya, bonus lainnya, terus ini edisi terbatas," yang kayak kayak gitu tuh. Nah, itu aku implementasiin banget supaya kayak orang tuh langsung tertarik kan. Karena kan Iya, yang namanya personal selling kan kita langsung approach. Iya, presentasikan, iya iya. kan? Nah itu, di situ sih yang aku sangat gunain banget, gitu. Oke. Kita lanjut ke 2 pertanyaan terakhir ya, Kak. By the way, Mhm. terima kasih banget atas jawabannya. Eh, Iya, Pertanyaan selanjutnya tuh tentang prospek karir Kakak 10 tahun mhm, mendatang setelah lulus nih dari UMN. Kira-kira UMN tuh oke, eh, Kakak belajar banyak nggak sih di UMN di Vkom ini? mhm. Jujur kalau pelajaran materi segala macam tuh sangat amat banyak ya, apalagi dari penggunaan kata-kata, critical thinking, problem solving, itu banyak banget karena, di UMN tuh kan kita dilatih terus ya untuk berpikir out of the box. Dan itu, sempat beberapa kali aku, lakukan pas magang dan, syukurnya puji Tuhannya tuh solving my problem gitu kan, terus juga, aku berhasil untuk pertama kalinya, membujuk seorang pelanggan ya untuk membeli produk yang padahal aku cuma sekedar anak magang. Aku nggak terlalu tahu produknya, terlalu tahu produk knowledge-nya, tapi dengan pelajaran yang seperti personal selling, sales promotion yang aku pelajarin itu benar-benar sangat, membantu banget ya. Di apa ya, dieksekusi langsung di kehidupan nyata gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk prospek, kerja sendiri ke depannya, kalau bisa sih aku pengen di bidang public relation ya, sesuai sama jurusan. Karena emang aku juga tertarik untuk, membangun hubungan dengan orang lain, membangun sosialisasi.
menjaga hubungan dengan customer dan segala macam itu memang aku tertarik dalam hal itu. Kalaupun, nggak di public relation mungkin marketing communication juga bisa, karena memang jujur kalau bisa sih aku pengen banget, tetap, ada di lingkup komunikasi ya, karena walaupun kita sering dibilang jurusan yang general, bingung mau masuk di mana, tapi dengan ke-general kita itu tuh kayak kita bisa explore Hmm. lebih banyak lagi gitu. Iya, lebih semuanya karena gimana ya, kita di UMN diajarin untuk, fast learning, kita harus berpikir secara kreatif. Nah, itu tuh yang ngebuat aku, apa ya, nggak berani berani untuk kayak mengambil tantangan, mau mau gimana pun ke depannya yang penting dicoba dulu. Pokoknya pasti nanti ada solusinya kalau ada masalah gitu sih. Itu yang benar-benar aku sangat terap terapkan banget di kehidupan aku gitu. Oke Kak, thank you banget. Dan Mhm, pertanyaan terakhir nih dari aku mhm, sebagai adik tingkat. mhm. Aku mau minta nih pesan dari Kakak buat mahasiswa yang akan berkarir di bidang yang Kakak tuju tersebut. Mhm. Siswa di bawah Kakak. Kalau Ya. Kalau yang sesuai sama yang pernah aku jalanin ya di social media spesialis, ini mungkin berbeda-beda sih di setiap perusahaan ya. Kalau di perusahaan aku kemarin sendiri emang job desk, utamanya itu tuh membuat desain. Nah, yang pastinya yang paling utama dan paling dasar ya untuk, dimiliki semua orang pasti kreativitas kan. Kreativitas, terus, sosialisasi juga sangat amat penting ya, karena kan itu kita kerja sama tim. Jadi, kita benar-benar harus membangun, apa ya, boundaries, terus kayak, komunikasi tetap harus dijaga ke sesama tim gitu kan, supaya ya nggak ada misleading atau misperception antara satu, orang dan yang lain gitu kan, dan kerjasama pun akan tetap enak dilakukan. Terus juga kalau dari segi job desk-nya juga mungkin lebih ke ini ya, tadi yang marketing-marketing itu, kata-kata yang bisa memikat orang. Sebenarnya balik lagi emang kreativitasnya kita, keunikannya kita emang harus diasah ya. Terus juga, apa ya, pengalaman kita, yang ya sebenarnya nggak harus yang gimana-gimana banget karena emang aku juga jujur nggak seberpengalaman itu. Tapi pengalaman yang aku dapat kemarin itu bener-bener aku terapin di esok harinya gitu loh. Jadi nggak harus pengalaman beberapa tahun yang lalu, tapi kemarin pun kita kan belajar, setiap saat kita kan belajar. Nah, apa yang kita pelajari dari kesalahan ataupun dari informasi yang baru, itu tuh kalau bisa langsung diterapkan, langsung dipelajari, begitu sih kalau dari aku. Cuma kalau misalnya sosial media di perusahaan lain kan aku nggak tahu ya gimana job desk-nya mereka. Tapi memang, hubungan networking dan kreatif itu tuh salah satu hal yang sangat penting sih menurut aku, gitu. Oke, kalau gitu Mhm. sebelum aku tutup, aku mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Celia udah mau jadi narasumber aku. Sama-sama. Puas aku kali ini. Semoga kakak sukses terus dan mohon maaf juga kalau aku ada Amin. salah kata. Sebelum aku tutup banget, kita boleh take a foto dulu nggak ya Kak buat aku bukti lampiran nanti di. Boleh dong. Oke, aku screenshot ya. Satu, dua, Oke. tiga. Sekali lagi Kak. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, Oke. terima kasih banyak Kak atas waktunya. Terima Sukses kasih kembali Jody. terus.